Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pamungkas. Saya adalah CGP Angkatan 11. Saya akan membagikan mengenai demonstrasi konseptual modul 2.1 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa yang memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, minat, dan kekuatan yang berbeda-beda, memberikan berbagai cara untuk memahami materi yang sama. Tahap pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Yang kita bahas pertama adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini ada 3, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, yang maksudnya guru menyiapkan model pembelajaran, inquiry, dan menyiapkan media pembelajaran yang berupa gambar, audio, video, atau lingkungan sekitar. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar adalah murid diberi kebebasan untuk membuat produk hasil kerjasama dan mandiri sesuai dengan bakat, minat, hasil dari pengamatan gambar, video, atau lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan media gambar, audio, video secara mandiri dan berkelompok berdasarkan hasil diagnostik awal. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 pada strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, diferensiasi konten, yang maksudnya guru menyiapkan buku teks, gambar, audio, video, atau lingkungan sekitar. Diferensi yang kedua, diferensi proses. Murid berdiskusi dalam kelompok berpasangan sesuai gaya belajar. Dan diferensi yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu murid membuat laporan hasil percobaan pembelajaran dalam bentuk gambar, audio, atau video sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan yang ketiga adalah penilaian. Penilaian ada 3 macam. Yang pertama adalah penilaian sikap. Guru membuat lembar observasi secara mandiri atau kelompok. Penilaian yang kedua, penilaian pengetahuan. Guru membuat format laporan hasil percobaan. Penilaian yang ketiga, penilaian keterampilan. Guru mengidentifikasi tingkat keberhasilan dalam melakukan percobaan. Nah, dari 3 penilaian atau asesmen ini terdiri dari assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Assessment as learning adalah sebagai proses pembelajaran yang bertujuan merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Contohnya, penilaian assessment as learning yaitu penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Selanjutnya, assessment for learning. Assessment untuk proses pembelajaran bertujuan memperbaiki pelajaran. Dapat dilakukan dalam format penilaian formatif sekaligus sumatif dan berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian hasil belajar murid dan merefleksikan pembelajaran ataupun umpan balik. Dan selanjutnya, assessment of learning. Asesmen pada akhir pembelajaran yang fungsinya sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian menjadi umpan balik perbaikan proses pembelajaran dan dapat dikategorikan sebagai penilaian formatif dan sumatif. Dan ini adalah modul ajar berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Inilah modul ajar saya, mata pelajaran Bahasa Indonesia, bab buku jendela dunia, bab yang kedua. Silakan disimak. Lampirannya pada modul ajar ini juga saya ikut sertakan.
Ya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.